Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Syiar TVRI Jambi Barakah punya kita. Alhamdulillah, yang mana pada hari ini pemirsa tentunya program acara Syiar menyapa Anda kembali untuk menambah wawasan Anda seputar dunia Islam, dan juga nanti kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari narasumber yang telah hadir pada hari ini di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini yaitu yang terhormat Ustadz Haji Fahrizal Nover SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa akhirnya ya Ustadz ya. Ya. Karena Ustadz sudah sering juga, udah rutin juga mengisi pada program acara Syiar TVRI Jambi. Baik Ustadz ya. Baik, pada hari ini tentunya dengan tema kita menyambut hari besar untuk tahun baru Hijriah ya, Ustaz ya, yaitu 1447 Hijriah dengan tema esensi hijrah ya, Ustaz ya. Baik, pada hari ini pemirsa telah hadir juga ibu-ibu yang sangat luar biasa. Tadi sudah kita dengarkan lantunan selawatnya nan indah, yaitu ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Jami Al-Muhajirin, yaitu di Teluk Permai, Simpang 4 Sipin, Telanepura, Kota Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Baik ya, Ibu ya. Sudah siap ya, Ibu ya, kita dengarkan tausiah pada program acara Syiar pada hari ini? Insya Allah siap. Baik, Ustadz, mohon izin silahkan dimulai langsung tausiahnya untuk program acara Syiar kita pada hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap di dahan pohon rambutan. Cakep. Saya ucapkan terima kasih kepada MC pada siang hari ini ya, atas waktu yang telah diberikan. Barakallah. Baik Ustaz. Daun salam, daun pepaya, dia ambil dari rumahnya Pak Lukas. Cakep. Saya nak ucapkan salam, mohon jawab dengan ikhlas. Siap. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra
Inna iddatasy syuhur indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum zalikad dinul qayyim. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama kita hormati Mbak Mawaddah sebagai host kita pada siang hari ini, ibu-ibu Majelis Taklim Jami Al-Muhajirin Teluk Permai, Kelurahan Simpang 4 Sipin, yang alhamdulillah hadir bersama kita semuanya, dan seluruh pemirsa dimanapun kita berada dalam kegiatan syiar yang setiap hari Kamis yang kita lakukan dan laksanakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang memperbanyakkan solawat, satu kali solawat yang kita ucapkan dilipatkan syafaat rahmat 10 kali lipat setiap salawat yang kita sampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari tadi kita mulai berselawat tadi. Itu berapa lipatan yang Allah lipatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi seluruh pemirsa, Bapak Ibu, yang dimanapun kita berada, wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin. Pada hari ini, insya Allah nanti malam, ya, kita sudah memasuki awal Muharram. Awal Muharram 1447 Hijriah. Sore nanti sehabis sholat asar berdoa kita. Doa yang kita mintakan itu pertama doa tutup tahun. Nah, ya. Setelah sholat asar bacakan doa tutup tahun. Panjang doanya itu. Inti tutup tahun itu adalah doa itu kita minta ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tentu dalam 1 tahun ke belakang siapa manusia yang tidak hilap, salah dan lupa, apalagi dosa yang kita perbuatkan. Nah, di saat akhir tahun itu selama 1 tahun itu mengintrospeksi, berdoa. Pertama bertaubat, minta ampun kepada Allah selalu, dan kita akan memperbaiki ke depannya. Semoga di awal tahun 1447 Hijriah kita bisa mengoreksi tadi apa yang kita pernah lakukan terhadap kesalahan dan kealpaan. Yang kedua, setelah sholat maghrib kita berdoa lagi awal Muharram menyambut tahun baru. Doa menyambut tahun baru. Kita berdoa pertama, ya Allah, Engkau telah berikan umur yang panjang. Ya enggak? Karena 1 tahun berubah tahun nambah usia. Umur 60 jadi 61. Umur 70 lah jadi 71. Batas kehidupan kita sudah dikurangi. Yang seharusnya umur Rasulullah itu 63 tahun. Beliau wafat 63 tahun. Tapi kita masih diberikan oleh Allah dengan berubahnya tahun Hijriah ini 1447. Berarti Allah telah panjangkan umur itu. Maka sambutlah dengan berdoa kembali. Dengan apa berdoanya itu? Menyambut tahun baru, ya Allah, umur yang Allah masih titipkan kepadaku. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, dengan usia yang panjang tadi ia perbuatkan untuk kebaikan, itu adalah orang yang baik. Nah, itu amalan yang kita kerjakan. Apakah tertinggal kita nanti? Enggak, masih ada waktu nanti kita sore. Kita sampai jam 15. Ya, masih ada nanti setelah sholat asar. Berdoa, Ibu. Berdoa akhir tahun, habis maghrib berdoa lagi, kita menyambut tahun baru. Nah, terus menyambut tahun baru itu kan macam-macam. Banyak dari masyarakat, dari tokoh agama, itu untuk syiar, sebenarnya syiar. Banyak dari anak-anak majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim, anak-anak pengajian antara maghrib dan isya, atau para pemuda-pemuda masjid, para remaja masjid, untuk memeriahkan tahun baru Islam ini, melakukan
pawai obor, Pawai itu obor, syiar, syiar, ya, ya. bagian daripada syiar. Karena Muharram ini, Muharram itu adalah bagian daripada bulan haram. Maka dalam Al-Quran tadi, inna iddatasyuhur indallahi isna asara sahran. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Minha arba'atu hurum zalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan ketetapan Allah dalam satu tahun itu, Bu, itu ada 12 bulan. Yeah. Ya, dalam bulan 12 bulan di saat Allah menciptakan langit dan bumi ini. Di dalamnya itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itulah dikatakan dengan agama yang ketetapan yang lurus. Apa 4 bulan haram itu? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan ini berturut-turut, ini bulan yang haram. Bulan bersih, bulan suci, bulan haram. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah ini adalah bagian daripada bulan haji. Zulqaidah sudah berangkat jamaah haji. Di bulan Zulqaidah itu. Puncaknya 10 Zulhijjah. Maka ada 10 hari di awal, ada 10 hari di akhir. Adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pertama 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya, itu ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah, ada talbiyah, haji, Idul Adha, kurban di sana itu ada 10. Ada lagi 10 hari di bulan Muharram. Nanti 10 hari masuk kita satu Muharram sampai Asyura. Itu ada lagi 10 hari Asyura. Itu adalah yang dimuliakan oleh Allah, itu hari 10 hari Asyura. Ada lagi 10 hari terakhir di Ramadan. Ramadan itu 10 hari di penghujung Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Nah, kemuliaan itu 10 hari di terakhir ya. Ini 10 hari di awal, 10 hari di terakhir yang dimuliakan bulan-bulan itu, termasuk itu bulan haram ini Zulhijjah dan Muharram. Nah, kita ini Zulhijjah haji. Saudara-saudara kita sudah menunaikan ibadah haji. Kemarin khusus Kota Jambi, Kloter 13 ya, Provinsi Jambi sudah datang kemarin di Kota Jambi, sudah masuk asrama haji, sudah kembali ke daerah masing-masing. Kita doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji itu mendapatkan haji mabrur dan mabrurah, amin ya rabbal alamin. Dan hari ini masuk lagi kloter yang 14 yang telah menunaikan ibadah haji dari Provinsi Jambi juga. Dan nanti lagi ada lagi tanggal 7 di kloter 24 itu untuk Kota Jambi khusus ya. Nah, jadi itu di bulan Zulhijjah itu adalah Muharram. Nah, sekarang kita masuk Muharram. Nah, Muharram ini menyambut tahun baru ini, itulah yang kita akan lakukan. Tapi inti daripada Muharram itu adalah hijrah. Hijrah kalau kita ambil makna daripada hijrah itu pindah sini, pindah sana. Karena Rasulullah SAW pindah itu dari Makkah ke Madinah. Waktu beliau itu hijrah, itu bukan asal pindah. Melalui tantangan-tantangan banyak yang dia hadapi. Karena dulu perubahan zaman. Sebelum masuk Islam itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman yang tak kenal agama. Karena agama tidak ada yang ngatur. Tidak mengenal etika, adat istiadat, norma, ritus, apapun tidak ada. Akhlak tidak minuman keras di mana-mana. Ada anak perempuan dibunuh. Pemerkosaan di mana-mana, minuman-minuman keras, apalagi judi, sabung ayam, semuanya itu biasa, itu jahiliyah. Itulah dengan datangnya Rasulullah, diutuskan oleh Rasulullah untuk memperbaiki itu. Merubah dari jahiliyah. Hasun nas ilal khair ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil. Mendorong masyarakat di saat itu yang tak mengenal etika norma tadi untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada hal-hal yang mungkar supaya selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustaz ya. Nampaknya menarik pembahasan kita nih ibu-ibu ya. Mohon izin Ustaz, kita jeda iklan terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita sambung tentang esensi hijrah itu sendiri ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi.
Barokah punya kita. Masya Allah, masih semangat ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan sedikit tausiah dari Ustadz Haji Fahrizal Nover. Kami masih ingin lanjut nih Ustadz, masih banyak penasarannya nih. Tadi masih digantung tentang esensi hijrah itu sendiri. Kami persilakan Ustadz untuk dilanjutkan penjelasannya. Ya, baik. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Innal hijrata khoslatani. Sesungguhnya esensi hijrah itu ada dua perkara. Pertama, ihdahuma antahjur sayyi'at wa uhra an tuhajir ilallahi ta'ala wa rasulih. Jadi hijrah itu ada dua perkara. Pertama, hijrah meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Yang kedua, hijrah untuk menuju jalan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan keburukan kalau kita ini ambil kebaikannya. Contoh, dalam 1 tahun kita tak pernah datang ke masjid untuk berjamaah. Masuk awal Muharram, mulai dia mengoreksi, mengevaluasikan dirinya. Itu kan karena tidak pernah datang itu kan kena keburukan itu. Memperbaiki menuju kepada kebaikan. Mulai dia datang ke masjid, memakmurkan masjid, membersihkan masjid, rajin ke masjid. Bahkan apapun ibadah amaliyah yang bermusyawarah di masjid untuk itu adalah menuju kebaikan. Itu hijrah namanya. Meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Yang kedua, yaitu menuju kepada jalan Allah dan Rasulnya. Menuju kepada jalan Allah dan Rasulnya itu dia ingat selalu dengan Allah dan Rasulnya. Di saat Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah, di perang Tabuk utamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, kita akan melaksanakan jihad, menegakkan ajaran agama Allah dalam perang Tabuk. Tentu berjihad ini memerlukan materi yang sangat banyak. Siapa di antara kalian yang memiliki materi, kumpulkan itu materi. Uang atau yang lainnya untuk mensupport jihad kita dalam perang Tabuk. Semua sahabat itu mengumpulkan materi-materi itu. Ada yang tidak punya? Ada. Didengarkan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kan orang yang kaya. Mendengarkan sahabat itu kata Rasulullah itu kumpulkan semua hartanya untuk berjihad di jalan Allah dalam perang Tabuk itu. Abu Bakar mendengar, dia serahkan semua hartanya itu untuk jalan Allah berjihad tadi untuk perang Tabuk. Didengar sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, jikalau semua hartamu itu kamu berikan untuk perang Tabuk ini, untuk jihad jalan Allah, kira-kira apa yang engkau akan tinggalkan? Makanan yang engkau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu kalau semuanya engkau berikan. Dengan penuh keyakinan Abu Bakar itu katakan, aku ini memiliki Allah dan Rasulnya. Berarti memberikan sebagian daripada harta benda kita itu adalah bagian daripada menuju jalan Allah dan Rasulnya tadi. Jadi kalau kita berimpak bersodakoh itu bagian daripada kita menuju jalan Allah, termasuk hijrah. Kenapa? Di Muharram itu orang santunan. Banyak menyantuni anak yatim. Karena kan ada kita banyak itu menyambut tahun baru Islam dengan santunan anak yatim. Itu bagian daripada mengeluarkan impak sedekah. Santunan itu adalah merupakan jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua hijrah yang perlu kita pedomani, yang perlu kita perhatikan. Kenapa di awal tahun ini adalah bagian daripada muhasabah. Kan banyak orang setelah pawai obor, dia muhasabah diri, merenungkan dirinya. Kenapa dia muhasabah diri itu? Mengevaluasi. Kira-kira dalam 1 tahun tadi, Allah telah titipkan nikmat rizki kepadanya. Ada tidak ia keluarkan sebagian daripada harta yang dititipkan oleh Allah. Diberikan umur yang panjang, kira-kira umurnya itu ia perbuatkan tidak untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Allah berikan kesehatan dalam 1 tahun, kira-kira waktu sehat itu, kira-kira apa-apa saja yang ia perbuatkan. Apa banyak yang ma'ruf atau banyak yang mungkar. Nah, dengan itu semuanya, itu muhasabah. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan, Al-Qayyis
Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasikan dirinya, muhasabah diri, mengoreksikan dirinya, introspeksikan dirinya, muhasabah diri. Jadi Muharram ini adalah bulan untuk mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Nah, itu Muharram intinya. Karena itu banyak kita lakukan melalui muhasabah diri. Itu al-kayyis, cerdas. Tapi al-ajiz, man atba'u nafsahu hawaha wa tamannallaha ta'ala. Orang yang lemah, orang yang pemalas, orang yang cemas, itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya saja. Selalu berangan-angan kepada Allah, tulal amal. Banyak angan-angan. Tapi dia tak terjangkau hal itu. Itu orang yang lemah, orang yang pemalas, orang yang cemas. Jadi kita ini termasuk orang yang lemah, orang pemalas, orang yang cemas. Apa termasuk kita ini golongan orang-orang yang al-kayyis tadi, orang yang cerdas. Jadi melalui kecerdasan tadi itu, evaluasi diri kita, muhasabah diri kita, bentuk koreksi kita terhadap amal-amal ibadah yang kekurangan, insya Allah kita perbaiki di awal Muharram 1447 Hijrah itu. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz. Itu berarti makna esensi hijrah itu tadi. Tentunya juga kalau dalam kita sehari-hari nih Ustaz, kan kita kan menyambut dengan pawai obor, adanya kegiatan-kegiatan, itu apakah nggak apa-apa nih Ustaz? Apa baiknya kita melaksanakan apa muhasabah ini kalau dalam hijriyah ini nih Ustaz? Apa yang tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kenapa nanti setiap malam Muharram kita melakukan pawai obor, itu adalah bagian daripada syiar Islam. Hari ini yang kita kerjakan pada sore hari ini adalah bagian daripada syiar Islam, menyampaikan kepada seluruh yang ada di masyarakat tentang syiar. Nah, itu pawai obor di awal Muharram. Menyambut, karena itu adalah bagian juga anak-anak yang dalam pengajian antara maghrib dan isya itu memiliki juga sifat evaluasi diri dia. Semangat anak-anak itu pertama dengan Muharram, setelah dia mengaji antara maghrib dan isya, dia mengikuti pawai obor, setelah itu dia muhasabah diri, renungan suci, ngingetin kepada anak-anak itu, ingat masih punya orang tua. Kalau masih pemalas juga ngaji, kalau masih juga nakal sama apa tidak baik dengan orang tua, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan orang tua, koreksi dia di malam itu. Muhasabah diri untuk menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itulah anak-anak itu kalau kita bawakan muhasabah sampai menangis, merenungkan. Rupanya selama 1 tahun ke belakang ini saya durhaka sama orang tua saya. Saya tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan orang tua. Jadi itu adalah bagian daripada syiar kita di awal masuknya nanti bulan Muharram nanti ini. Masya Allah. Ya, dan tentunya juga dari pemerintah Kota Jambi sendiri juga ya Ustadz ya. Saya juga ada dapat info nih bahwa Ustadz kan juga di bidang itu. Ada banyak perayaan ya saja dalam rangka Muharram. Ini apa aja nih Ustadz? Boleh silakan jelaskan Ustadz. Baik. Jadi pemerintah Kota Jambi melalui bagian Kesra Setda Kota Jambi untuk mengisi amaliyah ibadah kita di bulan Muharram ini banyak kegiatan-kegiatan untuk mengisi Muharram. Tentu pertama kita melaksanakan festival anak soleh Indonesia tingkat Kota Jambi. Anak-anak itu kita ajarkan untuk lomba. Baik lomba mengaji, hifzil Quran, lomba mengaji, tilawah, hafiz, cerdas cermat, mewarnai, menggambar, kaligrafi, banyak ada 13 kalau tidak salah itu. Ada lomba-lomba ceramah-ceramah, cerita Islami, peragaan sholat, azan dan iqomah. Itu bagian daripada bentuk daripada perhatian pemerintah untuk mengekspresikan untuk anak-anak mulai dari dini. Mulai dari kecil sudah untuk melangkah kepada tingkat-tingkat kota dalam perlombaan. Itu mengisi amaliyah Muharram tanggal 11 sampai tanggal 13 nanti. Di Juli. Nanti dilanjut lagi dengan ibu-ibu majelis taklim. Ada festival Muharram. Ada lomba Asmaul Husna. 20 orang peserta lomba Asmaul Husna yang terdiri dari 10 laki-laki, 10 perempuan. Kalau setiap kecamatan itu mengirimkan 20 masing-masing kecamatan, 11 kecamatan, berarti kan sudah 220. Sudah hafal Asmaul Husna.
Betul. Syiar Itu ya, baru Ustaz, 200. Syiar Di siar, gitu. siar untuk Muharram juga itu. Betul. Terus ada lagi kompangan, Qasidah. hadroh, qasidah modern. Ini qasidah modern ini untuk ibu-ibu majelis taklim ini. Iya. Didaftarkan, mengisi amaliyah Muharram tadi. Dimeriahkan ya, terakhir Ustaz, ya. nanti baru kita tutup puncak daripada kegiatan Muharram, tablik akbar. Tablik akbar kita mengundang ustadz yang sangat yang lagi hits ya. terkenal saat ini. Ustadz Ucai ya. Iya, Ustadz nanti Ucai beramai-ramai Batubara. hadir. Ramai-ramai kita hadir di kegiatan tersebut. Terima kasih. Jadi itu memang merupakan salah satu syiar ya saja dari syiar. pemerintah Kota Ya. Jambi, ibu-ibu. Nanti ibu-ibu ramaikan ya. Nanti kegiatannya di kantor wali kota kantor ya. wali kota Halaman semuanya. kantor wali kota semuanya. Ya. Dan juga untuk pemirsa nih yang ada di rumah bisa juga ikut hadir meramaikan dari Festival Muharram, mulai dari Festival Anak Soleh hingga Tablik Akbar nanti. Ya. Baik Ustadz, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya Baik, Ustadz ya. ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Masya Allah, Alhamdulillah tadi sama-sama telah kita dengarkan tausiah tentang esensi hijrah yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Fahrizal Nover. Dan Masya Allah sangat bermanfaat sekali ibu-ibu ya. Tampaknya Ustadz, ibu-ibu ini udah gak sabar pengen bertanya nih Ustadz ya. Ya kita persilakan, siapa yang mau bertanya ibu-ibu silakan. Iya, silakan ibu. Bismillah. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Ya. Saya nama Robiati dari Majelis Taklim Jami Al Muhajirin Teluk Permai, Kelurahan Simpang Pak Sipin. Adapun pertanyaan saya Pak Ustadz, di esensi yang kita pelajari tadi, di zaman sekarang, zaman now sekarang ini, bagaimana cara kita mendidik, membimbing anak kita supaya mereka bisa hijrah. Nah, tadinya karena di zaman sekarang itu Pak Ustadz terlalu banyak pergaulan bebas ini segala macam. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membimbing anak kita, mengajak anak kita untuk hijrah. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali Ustadz pertanyaannya. Memang seorang ibu banget ya Ustadz ya. Habis Ya. dengar ceramah Ustadz tadi, ibunya langsung menghubungkan dengan kehidupan sehari-harinya. Silakan mohon izin untuk dijelaskan. Ya. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kita belajar daripada Luqman Hakim. Ahli hikmah. Waktu dia panggil memberikan pembelajaran, pengajaran kepada anaknya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Mauizah yang ia sampaikan, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Yang pertama yang ditanamnya kepada anaknya itu, nak, jangan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Itu pendidikan nilai hikmah Luqman Hakim untuk memberikan suatu pelajaran kepada anak supaya anak kita itu berhijrah dengan satu syarat, jangan mempersekutukan Allah. Apa yang ia perbuatkan? Yang ia perbuatkan itu adalah tanamkan kepada anak-anak kita nilai tauhid, nilai iman, Islam, akidah, akhlak, adab kepada anak-anak kita. Kalau anak itu sudah tertanam tauhid, iman, Islam, akidah, akhlak, kemanapun anak ini akan merantau, kemanapun anak ini akan menuntut ilmu, kemanapun anak ini kita lepas belajar, keluar daerah dimanapun, karena dia sudah punya iman yang kuat, dia ingat sang Khalik. Itu pertama, itu yang diajarkan Luqmanul Hakim, untuk supaya anak ini tetap istiqomah keimanan, itu hijrah dari orang tua. Yang kedua, ahli hikmah katakan juga, nak, yang ditanamkan itu kepada anaknya itu adalah berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kita cintai? Kata Rasulullah, Allah dan Rasulnya.
Ditanya lagi sahabat, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu, baru bapakmu. Berarti mengajarkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Nah, itu mengajarkan kepada anak kita itu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu hijrah juga. Banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Banyak. Nah, diajarkan melalui hijrah tadi. Pendidikan orang tua kepada anak di tarbiyatul aulad di rumah tangga. Ya, yang ketiga, berikan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Kalau orang tua sudah memberikan tanggung jawab, anak ini diberikan tanggung jawab, anak ini memiliki beban kepadanya, insya Allah tanggung jawab itu orang tua telah berikan kepadanya, insya Allah dia akan tetap memegang tanggung jawab yang kita berikan. Saya kira itu. Masya Allah. Ya, semoga terjawab Ibu ya. Ada sangat luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Farizal Nover. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya Ibu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Kami dari Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muhajirin, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Pak Ustadz. Ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini Pak Ustadz, yaitu esensi hijrah. Dengan apa yang telah Pak Ustadz jelaskan tadi mengenai hijrah, saya menyimpulkan bahwa hijrah itu adalah perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Baik secara lahir maupun batin. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah manfaat hijrah dilihat dari perkembangan Islam di masa sekarang ini? Demikian pertanyaan dari saya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Masya Allah nih Ustadz. Bagaimana manfaat hijrah nih? Kan kita semakin perkembangan zaman ya Ustadz. Teknologi juga semakin banyak dan juga anak muda tadi banyak yang lebih pintar. Nah, ini apa nih Ustadz esensi hijrah ini sendiri di perkembangan zaman ini ya Ibu ya? Mohon silakan dijelaskan Ustadz. Di zaman Rasulullah sebelumnya, hijrah dari Mekah ke kota Madinah, setelah beliau itu berhijrah, keluarlah itu Fathul Makkah. Fathul Makkah, setelah Fathul Makkah itu tidak ada lagi hijrah. Nah, kita kaitkan dengan zaman transformasi digital terutama. Benar, Ustaz. Transformasi digital saat ini. Memang sudah mulai berubah perkembangan zaman itu. Dulu anak-anak habis maghrib rajin membaca Al-Quran di rumah, walaupun tidak ada lampu, cukup dengan lampu togo itu, semangat untuk belajar. Orang tua juga sangat ketat memberikan pembelajaran kepada anaknya. Kalau tidak mengaji di saat itu, latihan yang diberikan itu adalah sangat-sangat besar. Kalau ketegasan pendidikan orang tua yang berikan saat itu. Tapi kalau saat ini sangat berubah, ditambah lagi dengan digital. Tak sanggup orang tua yang saat ini menghadapi itu semuanya. Ya, makanya orang tua itu peran penting orang tua itu sangat besar di dalam keluarga itu, di samping dibantu oleh dunia pendidikan di sekolahnya. Itu pun belum juga bisa diatasi. Dari guru sudah memberikan pembenahan, penyampaian informasi, dari orang tua juga, atau organisasi-organisasi yang lain juga banyak juga, tapi masih belum juga. Itulah kembali kepada pendidikan yang saya sampaikan tadi. Karena ada orang tua itu yang pintar, pandai sekali mendidik anak tadi dengan menanamkan sifat takwa tadi, takwa tauhid iman tadi. Karena iman itu yang ia tanam, dia yakin dan percaya. Iman itu kan kadang bertambah, kadang turun. Itulah yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, tinggal kita itu sekarang ini adalah memilah kepada anak-anak kita. Kalau kita itu tidak mengetahui perkembangan saat ini, kita pun dibilang orang gaptek juga. Gagal perkembangan teknologi. Orang sudah berkembang, ibu juga belum juga punya WhatsApp-nya. Ditanya mana ibu WhatsApp-nya? Nggak ada. Masih juga HP manual. Masih juga ibu gagal itu. Kenapa perkembangan zaman harus kita ikuti? Tapi tinggal memilihnya saja, memilah. Ini yang baik, ini yang tidak.
Ini untuk nambah pengetahuan ini. Sangat-sangat serba apa yang kita cari, serba apa yang kita pinta, Ibu jawab pertanyaan ini ada dalam itu semuanya. Ibu berikan pertanyaan dengan suara pun muncul di situ. Saking perkembangan yang sangat pesat tentang pengembangan pengetahuan di era digital ini. Nah, tinggal kita itu pengendalian kita memilah menahan orang tua terhadap anak supaya dia tidak terjerumus dengan digital yang sangat berkembang ini. Betul. Berat tanggung jawab orang tua saat ini. Iya, betul. Saya kira itu, Bu. Baik, Ustaz. Tentunya memang harus dilandasi dengan iman dan Iman dan takwa Islam dan tadi. takwa tadi. Begitu ya, Ibu ya. Baik, lanjut selanjutnya satu pertanyaan lagi, Ibu, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Nama saya Hainar Idris dari Majelis Taklim Masjid Muhajirin Teluk Permai, Simpang 4 Sipin, Telanai Pura, Jambi. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, adakah tempat tertentu atau orang yang tertentu yang bisa yang bisa ditemui untuk berhijrah, Pak Ustadz? Baik, Ibu. Sekian dan terima kasih, Pak Ustadz. Iya, Ibu. Luar biasa pertanyaannya, Ustadz. Adakah tempat atau mungkin menuju konsultasi ke siapa supaya bisa tahu nih hijrah saya ini yang di mana nih atau bagian apa? Nah, itu Ustadz. Di mana ibunya ini kepengen berkonsultasi. Kebaiknya kepada siapa nih? Apakah kepada Ustadz, apa kepada orang yang lebih paham agama? Nah, silakan Ustadz dijawab. Ya, baik, terima kasih, Ibu. Jadi hijrah ini ada hijrah itu hijrah pindah tempat. Ada. Ya, makaniyah namanya itu. Jadi saya tinggal di suatu kampung. Di suatu komplek. Setelah saya tinggal beberapa tahun di situ, setiap saya membuka usaha saya gagal, usaha saya bangkrut. Di dalam lingkungan itu tidak ada support sama sekali terhadap kami dan keluarga. Kita selalu untuk menyambungkan silaturahim dengan tetangga, dengan masyarakat yang ada. Tapi tidak jauh perubahan secara drastis. Saya ambillah sikap kita untuk pindah, hijrah. Begitulah dengan Abdurrahman bin Auf. Harta benda beliau banyak di kota Mekah. Yang kaya Abdurrahman bin Auf. Setelah itu diambil semua hartanya itu diambil. Setelah dia pindah lagi ke Madinah, dia ulang lagi kembali menjadi lagi orang yang terkaya. Itu karena perpindahan tadi. Jadi itu karena adanya tempat dan lokasi kita itu tidak mendukung di tempat itu, perlu kita pindah. Sama dengan kita membuka toko, ruko, usaha. Ini kenapa setiap usaha kami di sini ini tidak ada yang maju. Kita perlu kita pindah. Itu hijrah juga dari segi tempat. Ya enggak? Kita pindah. Setelah kita pindah ke tempat itu, rupanya tempatnya itu apa namanya itu tempat itu? Strategis. Lah, setelah kita pindah ke tempat strategis, mulai usaha itu membangun, mulai itu berkat daripada hijrah tadi itu. Dari segi usaha tempat tadi. Terus kalau kita dari segi diri kita, agama pun ada dalam kita yang tidak tahu agama, banyak belajar dengan ustadz, dengan para tuan guru, dengan para kiai, sharing tentang agama. Saya ini nggak tahu agama, bagaimana ustadz berikan kami. Itu namanya hijrah juga. Tolong ajarin kami agama, tata cara sholat lah terutama. Diajarkan secara pelan-pelan. Setelah belajar itu mulai dia mengikuti langkah-langkah setiap guru-guru yang ia ikutin, ia kerjakan sambil berkonsultasi akhirnya dia mulai mengimplementasi apa yang ia dapatkan. Itu hijrah juga dari ketidaktahuan menjadi tahu, tidak tahu agama menjadi ia tahu karena ia banyak berkonsultasi, banyak menanya, banyak bertanya, banyak membaca dan tambah-tambah pengetahuan, berdialog dengan orang-orang yang baik yang paham tentang agama tadi. Baik, barakallah. Sudah terjawab Ibu ya? Berarti Masya Allah, Alhamdulillah. Memang ada peran-perannya tertentu ya saja di mana tempat orang belajar. Kalau memang Ibu merasa mungkin belum bisa ngaji, berarti kita bertemu ke Ustadz untuk belajar ngaji. Begitu ya Ustadz ya? Baik Ibu, mohon izin Ustadz kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tadi sudah ada pertanyaan dan dijawab langsung oleh Ustadz-Ustadznya. Mari sama-sama kita ikuti pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi.
barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, barokah punya kita. Masya Allah, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan tausiah dan juga tadi telah ada tanya jawab seputar kehidupan sehari-hari kita ya Ibu ya, yang berkaitan dengan tema. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon izin kesimpulannya pada program acara Syiar kita pada hari ini, dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Mawaddah dan seluruh ibu-ibu Majelis Taklim Jami Al-Muhajirin. Jadi kita ambil kesimpulan dari syiar kita pada sore hari ini. Pertama, kita akan mempersiapkan menjelang malam tahun baru Islam. Insya Allah malam ini kita akan mulai. Sore ini kita ingatkan kembali kepada ibu-ibu ini atau pemirsa dimanapun, jangan lupa berdoa. Doa tutup tahun baru. Ya, doa tutup tahun Zulhijjah, penghujung Zulhijjah. Sehabis sholat asar. Orang yang banyak berdoa pasti dijabah oleh Allah. Tapi kapan dijabahnya kita serahkan wallahu alam. Nah, Udu'uni astajib lakum, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, sehabis maghrib nanti juga kita berdoa sambut tahun baru Islam. Yang ketiga, kita koreksi bahwasanya awal Muharram itu kita memperbanyakkan syiar. Syiar itu adalah supaya dari kegiatan Muharram itu kita iringi dengan pawai obor, kita iringi dengan muhasabah diri, renungan diri. Itu adalah bagian daripada memperingati, mengisi Muharram. Yang selanjutnya lagi, pemerintah juga mengisi kegiatan Muharram ini. Ini bentuk apresiasi juga bahwa pemerintah itu dalam visi misinya itu ada agamis. Ya, bahagia itu ada agamis di dalamnya itu. Apa bentuknya mengisi itu? Melalui festival tadi. Festival anak-anak, festival Muharram untuk ibu-ibu atau remaja. Dan diakhiri dengan tablik akbar itu, puncaknya itu di tanggal 18. Semuanya terfokus di kantor wali kota Jambi. Itu adalah bagian daripada mengisi Muharram 1447 Hijriah. Nah, esensinya, hakikatnya hijrah itu tak luput dari dua hal tadi. Pertama, hijrah meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Apa yang pernah kita kerjakan, hal-hal yang buruk selama ini, perbaiki, tinggalkan itu semuanya. Makanya zaman dulu itu ditinggalkan judi. Madinah, kota Madinah itu jangankan minum minuman khamar, negeri itu pun mandi pun dengan khamar. Makanya turun ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi itu tinggalkan keburukan. Yang kedua, menuju jalan Allah, perdekatkan diri kita melalui apa? Bagian kecil sedekah, itu adalah bagian daripada menuju jalan Allah dan Rasulnya. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali Ustadz, terima kasih atas kehadirannya Saudara TVRI Jambi pada hari ini dan juga ibu-ibu yang sangat luar biasa telah hadir di Saudara TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Mawaddah Warahmah beserta seluruh kru dan petugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina, faktafat minhul quduru misla husni
مرأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قال البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام